Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, merananya Mukidi, betapa sakitnya hati Mukidi, ya, karena tidak diajak atau dimintai pendapatnya soal abolisi dan amnesti dari dua orang yang tampaknya memang sangat ingin dipenjarakan oleh Jokowi itu sendiri, ya. Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dan Hasto Kristianto. Sakit banget lah, ya kan? Kamu itu siapa, wo, ya? Kalau enggak saya jadiin sebagai presiden, mana mungkin kamu itu jadi presiden? Kok bisa-bisanya? Ini kalau bisa disebut ngudorosonya Mukidi. Ya, kok bisa-bisanya kamu menghalangi langkahku untuk kriminalkan Tom Lembong sama Hasto Kristianto, ya. Ente gak akan jadi presiden kalau tanpa bantuanku, tanpa sembakoku, tanpa parcokku, ya kan, tanpa MK-ku, ya. Karena dengan intervensi Jokowi langsung atau tidak langsung terhadap Mahkamah Konstitusi menjadikan Prabowo dan Gibran itu melenggang. Mestinya nggak akan terjadi adanya Prabowo bersama Gibran untuk mencalonkan itu kalau tidak ada keputusan MK. Dan kalau Gibran tidak dijadikan wakil presiden oleh Prabowo, ya, maka Jokowi tidak akan full power dalam memberikan dukungan kepada Prabowo. Mungkin malah dibiarkan. Kalau dibiarkan tarung normal, Pilpres itu adil jalannya, tidak ada dipengaruhi itu KPU dan lain sebagainya, siapa yang akan jadi? Ya, ya bukan Prabowo lah. Lah kok tiba-tiba bosnya ini yang baru saja didatangi dari Solo kayak diungkuri sekarang ini, ya, balik badan kayaknya Prabowo ini kan? Ini yang tampaknya bikin sakit hati Jokowi ini di tengah situasi di mana dia juga memang menderita penyakit yang belum sembuh, bahkan menurut dokter Tifa itu lebih parah, sementara anaknya punya peluang akan dilengserkan, Gibran Rakabuming Raka. Kalau itu semua terjadi dalam waktu yang mungkin tidak lama lagi, karena kabarnya sekarang juga PDIP itu sudah merapat ke Prabowo, ya, full power dukungan di parlemen, Jokowi memang bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Polisi bisa apa? Kabar-kabarnya, pemirsa, ya walaupun Listio Sigit Prabowo itu setia kepada Jokowi, tapi kalau misalnya dihadapkan pada pilihan, kamu ikut presiden yang baru atau mantan presiden, ya bagi Listio Sigit Prabowo ya pasti akan ikutlah kekuasaan yang baru. Dan setelah itu, kalau kamu ikut aku, kamu tidak boleh macam-macam. Isinya akan seperti itu. Siap, Pak? Nah, karena itu mungkin akan ada instruksi. Kalau ada macam-macam dengan Jokowi, biarkan saja. Ya, sudah selesai urusan kita dengan Jokowi. Mungkin akan seperti itu yang terjadi. Ini dalam kalkulasi politik yang tampaknya menjadi bencana atau menjadi bom yang melanda Solo berserta dengan para termulnya. Ini melenggong semua, ya, termul-termul yang ada di bawah kendali Jokowi itu kok bisa terjadi, ya, dalam satu tindakan yang begitu cepat. 30 Juli diusulkan abolisi, 31 Juli disetujui DPR, baru kemudian diumumkan tanggal 1 Agustus ini, ya, begitu cepatnya. Dan ini sangat gerakan yang tidak muncul di permukaan, ya, tetapi hasilnya membuat pusing Mukidi, ya. Ini pemirsa pengakuan yang kalau kali ini bisa kita katakan Jokowi tampaknya jujur, tidak bohong ketika dia mengakui tak dimintai pertimbangan Prabowo persoalan Hasto dan abolisi Tom Lembong, ya itu pemirsa. Ini disampaikan oleh Jokowi saat ditanya mengenai abolisi ex-menteri perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dan amnesti terhadap Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Hasto Kristianto. Ya, dia katakan belum, tidak ada
ya, pembicaraan abolisi dan amnesti itu kata Jokowi saat ditemui pada hari Jumat. Kendati demikian, Jokowi menyebut hubungan antara dirinya dan Ketua Umum Partai Gerindra masih terjalin dengan baik, ya. Kata-kata masih ini tampaknya perlu ditanda kutipin, gitu kan, ya, karena memang kemungkinan ke depan itu tidak terjalin dengan baik, retak-retak, renggang, atau bahkan pecah kongsi, ya. Ya, baru saja ke rumah kita ngebakmi bareng di Mbah Citro sampai jam 12 malam katanya, ya. Itu apa yang disampaikan oleh Jokowi. Bisa jadi yang dimaksudkan ke rumah itu adalah saat ada acara PSI, memang Prabowo sama anak buahnya ke rumah, kayaknya disangka oleh para pengamat itu adalah anak buah lapor kepada bosnya, ya. Dan memang pertemuan keduanya itu terjadi sebelum Kongres Partai PSI tanggal 20 Juli. Belum lama memang. Dan dalam pertemuan itu tidak ada pembahasan mengenai hal itu. Namun Jokowi memastikan mereka membahas soal Partai Gajah itu. Bicaranya soal PSI, ya kan? Bukan soal abolisi. Ya, tetapi bisa jadi juga mungkin Prabowo itu membaca suasana politik Jokowi. Aduh, sekarang saya dihadapkan ijazah palsu, sudah pusing saya. Sudah nggak usah dilibatkan saya dengan hal apa-apa tentang negara ini. Menghadapi ijazah palsu saja sudah gulung komeng, nggak bisa, karena memang kenyataannya tidak bisa menunjukkan ijazah aslinya. Dan inilah kayaknya memang arus di dalam itu mulai bergolak, dan kabarnya DPR juga menyetujui penggulingan Gibran Raka Buming Raka. Jadi ketika sukses soal abolisi dan amnesti ini tidak ada reaksi yang berarti dari Jokowi, bisa jadi juga ditemukan mekanisme hukumnya dan lain sebagainya. Banyak itu pekerjaan para pakar, dan DPR segera kita gulingkan Gibran. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.